Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Nah, sebelum masuk ke inti berita, saya mau tanya dulu nih, pernah nggak sih Bapak Ibu merasa deg-degan nunggu kabar kenaikan gaji pensiun? Nah, kali ini kita punya kabar panas yang banyak ditunggu-tunggu. Jadi siapkan kopi atau teh hangat, karena info ini nggak boleh dilewatkan. Malam ini ada update resmi yang cukup menggembirakan. Kenaikan gaji pensiun yang diperkirakan antara 18,26%, ya Bapak Ibu nggak salah dengar. Ini termasuk info soal jadwal pencairan rapel, yang insya Allah makin dekat waktunya masuk ke rekening, bagi pensiunan PNS TNI dan Polri. Ini berita yang selama berbulan-bulan ditunggu-tunggu, dan percayalah, info ini bukan sekedar angka di kertas, tapi sangat berpengaruh buat kebutuhan sehari-hari, mulai dari obat rutin, biaya berobat, belanja rumah tangga, sampai dukungan untuk cucu-cucu yang masih sekolah. Sekarang mari kita urai satu-satu, supaya Bapak Ibu paham betul, dan nggak ada yang bikin bingung. Pertama soal berita yang selama ini beredar, banyak yang simpang siur, kadang nggak lengkap, bahkan sering bikin lansia bingung. Makanya kita bikin laporan ini runtut, jelas dan mudah dipahami. Setiap pengumuman membawa harapan, tapi setiap penundaan bikin deg-degan kan? Nah, kabar baiknya, beberapa pejabat sudah memberi sinyal kuat. Kalau proses pencairan ini sudah masuk tahap akhir, banyak yang mulai merasa lega. Tapi tentu saja pertanyaan utama tetap ada. Apakah rapel bakal cair sekaligus? Berapa besarannya? Dan kapan uangnya masuk rekening? Oke, kita mulai dari dasar. Penetapan angka kenaikan ya. Pemerintah menetapkan 18,26%. Enggak asal-asalan, angka ini melalui kajian teknis yang cermat, termasuk melihat perkembangan indeks harga inflasi, struktur pengeluaran rumah tangga pensiunan, dan kemampuan fiskal negara. Semua faktor ini dipertimbangkan supaya kenaikan pensiun realistis dan bisa dibayarkan tanpa mengganggu program penting lainnya. Pendekatannya juga memastikan bahwa kenaikan ini berkelanjutan, nggak cuma simbolik, tapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi Bapak Ibu. Lanjut ke hal yang paling banyak ditanyakan, proses pencairan. Dalam koordinasi antara Kementerian Keuangan Taspen, Asabri BKN dan bank-bank mitra, ada dua hal penting yang jadi indikator. Pertama, sinkronisasi data. Penerima sudah mencapai tingkat validasi tinggi, lebih dari 95% data dinyatakan bersih. Kedua, anggaran untuk gelombang pertama sudah siap di rekening penampungan negara. Dengan dua indikator ini, pencairan tinggal menunggu tahap teknis terakhir. Insya Allah sebelum 5 Desember, sesuai jadwal yang ditetapkan. Nah, Bapak, Ibu pasti penasaran, kan apa sih maksud sinkronisasi data itu? Jadi begini, proses ini mencakup pemadanan data antara Taspen, Dukcapil BKN, dan bank terkait. Tujuannya supaya nama penerima sesuai KTP, NIK valid rekening masih aktif, dan status ahli waris. Benar bila ada perubahan, proses ini nggak gampang. Karena melibatkan jutaan data di seluruh Indonesia, kendala biasanya berupa perbedaan penulisan nama, rekening yang sudah nggak aktif, atau dokumen keluarga yang belum diperbarui. Tapi jangan khawatir, untuk kasus seperti ini, Taspen menyediakan kanal layanan langsung, supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki data, tanpa harus nunggu lama. Selanjutnya, mekanisme pencairan, pemerintah memilih sistem bertahap, supaya sistem perbankan stabil dan nggak ada gangguan ketika transaksi besar, dilakukan secara bersamaan. Gelombang pertama diprioritaskan untuk penerima yang paling rentan, lansia usia lanjut, penerima dengan nominal pensiun terendah, dan yang tinggal di daerah dengan akses perbankan terbatas. Gelombang berikutnya akan menyusul sampai seluruh penerima yang terverifikasi mendapat haknya, tapi ada kemungkinan juga kalau data sudah 100% bersih, pembayaran bisa dilakukan sekaligus dalam satu transfer. Semua keputusan akan diumumkan resmi sebelum 5 Desember. Insya Allah, sekarang kita bahas soal rapel. Rapel dihitung mundur dari bulanan awal kenaikan yang seharusnya diterima, tapi belum dicairkan karena proses administrasi. Dalam beberapa kasus, rapel bisa mencakup 4-10 bulan, tergantung kapan kebijakan berlaku dan kapan pencairan bisa dilakukan. Contohnya kalau kenaikan seharusnya dimulai Januari, tapi pencairan baru bisa dilakukan setelah administrasi selesai. Rapelnya bisa mencapai 10 bulan, tapi biasanya pemerintah memilih periode yang nggak terlalu memberatkan anggaran, tapi tetap memberi manfaat optimal bagi penerima. Biar lebih jelas, mari kita lihat dampaknya dalam rupiah. Untuk pensiunan yang menerima ketiga rekade per bulan,
Kenaikan 20% berarti tambahan, sekitar 6 setiap bulan setiap. Kalau dihitung dengan rapel 6 bulan, total tambahan bisa lebih dari 3,6 feet. Buat penerima dengan nominal pensiun lebih kecil, persentase kenaikan yang lebih tinggi membuat detencasaran terasa lebih signifikan, terutama untuk kebutuhan medis dan obat-obatan yang biasanya jadi pengeluaran terbesar lansia, insya Allah. Tambahan ini bisa meringankan beban hidup yang makin meningkat soal ketahanan anggaran. Ini wajar jadi pertanyaan karena nilai rapel besar, tapi jangan khawatir. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran khusus yang aman dan nggak mudah dialihkan DPR, dan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan pensiun dan pembayarannya adalah prioritas, tapi tetap proses administrasi. Harus hati-hati supaya nggak ada salah bayar, duplikasi atau fraud dari sisi perbankan. Semua bank mitra sudah siap, termasuk simulasi uji beban, agar sistem bisa menampung lonjakan transaksi besar. Ada juga penanda khusus supaya Bapak, Ibu bisa mengenali dana yang masuk benar-benar berasal dari rapel, taspen, atau asabri, sehingga nggak bingung saat lihat mutasi rekening. Apa yang harus dilakukan Bapak? Ibu sebagai penerima pastikan data unik, nama dan rekening benar dan sesuai. Kalau ada perubahan, segera update lewat kanal resmi taspen atau asabri. Jangan pernah kasih PIN OTP atau bayar biaya apapun ke pihak yang mengaku bisa mempercepat proses. Itu penipuan. Taspen dan asabri nggak pernah minta data pribadi lewat pesan tidak resmi. Untuk keluarga atau pendamping lansia, bantu awasi dan tenangkan mereka. Kalau ada masalah, cek aplikasi resmi atau kantor cabang terdekat. Di beberapa wilayah, ada unit layanan keliling untuk membantu lansia yang kesulitan datang langsung. Prediksi durasi pencairan, gelombang pertama dan kedua diperkirakan selesai sebelum 5 Desember, tapi keputusan final tetap di Taspen dan Kementerian Keuangan. Pemerintah berusaha memberi pengumuman resmi secepat mungkin supaya Bapak Ibu bisa menyusun perencanaan bulanan dengan tenang. Yang penting juga, pemerintah lagi mengkaji formula baru agar penyesuaian pensiun lebih terkait indikator ekonomi seperti inflasi tahunan. Kalau formula ini diberlakukan, insya Allah kesejahteraan pensiunan lebih stabil di tahun-tahun mendatang, tanpa menunggu kebijakan besar setiap periode. Sebagai penutup, momentum saat ini memberi harapan besar bahwa proses pencairan makin dekat, tapi tetap sabar dan tenang. Karena proses administratif berskala nasional butuh kehati-hatian, pastikan data lengkap, pantau kanal resmi, dan jangan mudah terpengaruh kabar yang nggak jelas. Sumbernya terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu pensiunan yang setia mengikuti laporan ini. Semoga Allah beri kesehatan, kelapangan rezeki, and no perkate. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan update resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus hadir dengan informasi terbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi